Kebakaran hebat terjadi di Pasar Kambing Tanah Abang. Sejumlah rumah warga hangus terbakar. Peristiwa terjadi pukul 16.50 sore tadi. Kobaran api menghanguskan pemukiman penduduk di Jalan Sabeni, Pasar Kambing Tanah Abang sore ini. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Jika di Tanah Abang ada keramaian karena kebakaran, newsroom kami pada sore hari ini juga sedang ramai. Ternyata ada tamu istimewa, Bung AHY. Selamat malam, Bung. Apa kabar, Bang Latif? Ya, Sehat silakan ya? naik ke stage. Iya. Terima kasih sudah datang ke iNewsroom pada Iya. sore hari ini. Kira-kira ada apa ini? Acara apa kok tiba-tiba muncul di sini? Apa karena kami berulang tahun atau bagaimana? Kebetulan lihat balon-balon, selamat ulang tahun. Iya, iya. Semoga panjang umur dan Iya. juga sukses. Tadi kita habis diskusi sekaligus. Saya boleh buka sebentar? Boleh ya. Sudah di antigen Sudah juga, di Bang. antigen. Jadi silaturahmi dengan para Pimret dan juga para sahabat di MNC Group. Ya. Dan banyak hal lah tadi yang kita bicarakan. Iya. Setelah ini saya mau ada interview Oke. dengan Gus Miftah. Saya sebenarnya mau nanya, ini kok bewoknya dihilangin? Biasanya ada. Apa karena ini syukuran udah Partai Demokrat sudah sah di tangan Mas AHY lagi? Ya enggak juga, tapi ya ganti gaya aja. Ganti gaya. Tapi juga cukup lega kami Partai Demokrat juga setelah melewati sebuah babak yang penuh dengan ujian. Tapi mudah-mudahan kami semakin solid dan tentunya bisa melakukan kerja-kerja untuk rakyat selanjutnya. Sudah berapa tahun jadi ketua umum? Baru 1 tahun. 2 bulan yang barusan ini rasanya lebih berat daripada 10 bulan yang sebelumnya ya? Iya, itu dia. Ujiannya berat, tapi mudah-mudahan naik kelasnya juga lebih tinggi. Itu dia. Mudah-mudahan. Mau nyoba baca berita? Berita apa dulu nih? Atau kita mau gantian? Mas AHY baca berita, saya jadi ketua umum. Baik. Jangan, karena itu harus KLB beneran itu. Harus KLB beneran? Harus ada KLB-nya. Enggak. Tapi KLB-nya harus yang legal. Saya susah mengumpulkan DPD dan DPC untuk meng-KLB. Susah sekali. susah. Baik, terima kasih. Makasih ya. Makasih. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Oke. Ya, baik. makasih. Ya. Ya, silakan. Itu dia tamu yang sangat meriah tadi suasana di newsroom kami karena kami berulang tahun dan ada tamu yang sangat istimewa. Kita lanjutkan iNewsroom malam hari ini. Dalam rangka penataan kawasan stasiun terpadu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Rekayasa lalu lintas diterapkan sekitar Jalan Kebun Siri, Jalan Jaksa, Menteng, Cemara, hingga Jalan Johar dan Jalan Srikaya. Ada beberapa perubahan yang harus dipahami pengguna jalan, di antaranya Jalan Wahid Hasim dari Jalan Jaksa hingga Simpang Cemara yang semula 2 arah, kini menjadi 1 arah menuju Simpang Sabang. Ada juga Jalan Kebun Siri Timur yang juga dirubah. Ini semuanya ini untuk revitalisasi stasiun Gondang Dia. Ya, bagaimana suasana di stasiun Gondang Dia pada perubahan jalur di sana? Sudah ada reporter kami Hasbi Allah. Hasbi, selamat malam. Selamat malam Latif. Apakah perubahan jalur Latif, ini menyebabkan kebingungan? Ya, Latif, memang sudah banyak sekali baik itu kendaraan mobil ataupun motor yang bertanya ini ada apa dan mengapa dibuat 1 arah, dan rekayasa lalu lintas ini memang dari Dinas Perhubungan dari tanggal 8 April hingga tanggal 21 April 2021. Kemudian juga mereka yang bertanya ini diarahkan oleh petugas Dinas Perhubungan yang bertugas di sini, dan arahnya memang sangat jelas berubah, terutama dari Jalan Kebon Sirih Timur Dalam. Ini yang dirubah, tadinya kita bisa langsung ke Jalan Jaksa dengan menuju ke arah Tugu Tani. Kali ini harus berubah arah menuju ke arah Wahid Hasim dulu, lalu nanti akan diputar di arah Gondang Dia. Di situ kita akan memilih, kalau ke kanan itu akan ke arah Menteng atau Kuningan, atau ke kiri itu bisa ke arah Pulau Gadung ataupun ke arah Monas, Balai Kota, dan juga ke arah Stasiun Senen. Untuk itu juga yang biasanya 2 arah, baik itu di Jalan Wahid Hasim, Srikaya, kemudian Cemara Menteng, lalu ke arah Sarina yang biasanya juga dilakukan 2 arah, kini berubah semua. Semuanya berubah menjadi 1 arah begitu, Latif. Lalu ini
ini memang tentunya adalah bentuk dari revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan PT KAI. Mereka merevitalisasi ini dari pertengahan Maret 2021. Tentu tujuannya nanti untuk menata bagaimana nanti ada plaza perindustrian. Di situ juga akan dibangun tempat bagi ojek online dan juga ojek pangkalan yang memang di setiap pulang kerja ataupun di setiap jam-jam kantor ini memadati dan juga tidak bisa langsung banyak sekali moda transportasi yang ada di situ sehingga membuat kepadatan dan juga arus lalu lintas berantakan di situ. Kemudian ini nanti itu juga akan dibuat stasiun terintegrasi antara komuter lain dan juga Transjakarta. Latif. Sampai berapa lama ini revitalisasi akan selesai? Ya, direncanakan oleh Pemprov DKI nanti akan selesai pada tanggal ataupun juga pertengahan tahun 2021. Tidak hanya stasiun Gondangdia saja, melainkan juga stasiun Tebet, ada stasiun Jakarta Kota, stasiun Palmerah juga, lalu ada stasiun Tebet yang akan dilakukan revitalisasi seperti ini. Maka dari itu nantinya tentu ketika ada perubahan dari revitalisasi yang ada di stasiun yang akan menjadi moda transportasi yang terintegrasi dengan Transjakarta, akan seperti ini juga dilakukan rekayasa lalu lintas di tiap daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, Latif. Hasbiallah, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dari Gondangdia ada Hasbiallah tadi, kita akan segera bergabung dengan Salsabila Saira yang saat ini memantau perkembangan kebakaran di Tanah Abang. Salsa, apakah pemadaman sudah berlangsung dan sudah bisa diselesaikan kebakarannya? Baik Latif dan juga pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya adalah tepat lokasi kebakaran terjadi di kawasan Pasar Kambing, Jalan Sabeni, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, menurut dari informasi warga sekitar terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun, jika mengutip dari data Command Center Damkar Jakarta Pusat, bahwa kabar terjadinya kebakaran diterima sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat dengan kedatangan damkar sendiri yang dikirim tiba di lokasi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 15 unit pemadam kebakaran dan 75 petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk melakukan upaya maksimal pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Kambing, Jalan Sabeni, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan Latif dan juga pemirsa, jika Anda bisa melihat dengan jelas di belakang saya tepat sekali ini kabel dari gardu listrik yang terbakar, besar-besar sekali bentuknya dan rubuh dan juga terputus, sehingga mengingat dari resiko daripada listrik gardu listrik yang terbakar ini, akhirnya diambillah tindakan pemadaman listrik di sekitar Kelurahan Kebon Kacang secara menyeluruh. Jadi di sekitar lokasi kebakaran ini memang sudah gelap gulita sekali, dan kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini juga menyedot perhatian langsung dari pemerintah Wali Kota Jakarta Pusat, sehingga menyebabkan Wali Kota Jakarta Pusat setelah kejadian kebakaran ini terjadi tidak lama langsung berada di lokasi beserta jajaran dinas yang terkait dengan pengelolaan pasar. Tim gabungan dari pemadam kebakaran sendiri tidak sendirian, dibantu oleh BPBD Jakarta Pusat, ada juga dari kepolisian dan juga tentu saja warga sekitar yang bahu-membahu melakukan pembantuan bersama pemadaman api ataupun kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Kambing, Jakarta Pusat ini. Dan diinformasikan, kami juga bersyukur tidak ada logis, memang dimulai dari lokasi depan kawasan Pasar Kambing, tepat sebelah kanan saya, yang memang paling ujung daripada bagian tengah kawasan Pasar Kambing ini adalah di dekat berbatasan dengan gardu listrik ini. Dan Pasar Kambing, Jakarta Pusat kembali terhadap Pasar Tanah Abang, orang selalu berasumsi bahwa ini adalah pasar terbesar di Asia Tenggara. Ini kira-kira lokasi kebakaran berapa jauh dari lokasi Pasar Tanah Abang? Sebetulnya tidak amat jauh, sekitar 1 kilometer dari lokasi utama Pasar Tanah Abang. Namun juga perlu diinformasikan, Latif dan juga pemirsa, ini memang kawasan Pasar Kambing ini tidak begitu luas, tapi berada di permukiman warga yang cukup
padat. Kalau kita mengingat kejadian kebakaran tahun lalu pada tanggal 10 Agustus 2019 juga terjadi kebakaran di kawasan Pasar Kambing Jakarta Pusat ini yang menimpa rumah tinggal daripada pedagang di Pasar Kambing ini. Namun untuk kali ini memang lokasi pasarnya langsung kios-kios daripada Pasar Kambing sendiri yang terbakar dan belum ada data apakah rumah warga yang berada di sekitaran kawasan Pasar Kambing Tanah Abang Jakarta Pusat ini turut terbakar. Kembali ke Latif dan juga pemirsa. Tadi Salsa sampaikan bahwa para pejabat termasuk wali kota sudah datang ke lokasi. Bagaimana penanganan korban yang kehilangan rumah? Betul sekali, Latif dan juga pemirsa. Menurut informasi daripada tim Wali Kota Jakarta Pusat, memang bahwa Wali Kota dan Pak Dhani ini sudah berada di lokasi tidak lama dari kejadian kebakaran terjadi, beserta membawa jajaran-jajaran dinas yang berkaitan dengan pengelolaan pasar di Jakarta Pusat ini sendiri. Sejauh ini beliau memang akan mengayomi dan meminta pendapat dan juga masukan kebutuhan apa sih yang perlu dipenuhi setelah kejadian kebakaran ini terjadi. Dan sejauh ini masih serap aspirasi dan juga menenangkan para korban agar semuanya tetap aman dan tidak ada korban jiwa. Begitulah, Dev. Ila Saira melaporkan langsung dari lokasi kebakaran yang baru saja padam di kawasan Tanah Abang. Terima kasih. Selamat malam. Seorang penumpang menamakan bayinya sesuai dengan nama kapal karena ia melahirkan bayinya di atas kapal feri. Kami hadirkan informasinya usai jeda.